Selamat sore, sahabat Sugawa Kori Channel. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, luar biasa, Bapak Trisno Nugroho. Beliau adalah Kepala BI, Bank Indonesia Denpasar. Jadi sebuah kejutan bagi kami, beliau berkenan hadir di studio mini ini untuk kita berdiskusi. Selamat sore Pak Trisno. Sore Pak Ketua. Hari-hari terakhir ini, kalau kita bilang minggu-minggu terakhir ini, setelah rakor di tingkat nasional yang mengambil judul tentang inflasi dan pertumbuhan ekonomi, arahan Presiden, kita di daerah wajib untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut. Masyarakat perlu kita berikan pencerahan, sebenarnya apa sih inflasi itu? Kemudian kenapa kita bicara tentang inflasi? Pak Trisno mungkin bisa sedikit jelaskan apa itu inflasi. Ya. Terima kasih Pak Sugawa Kori atas tentunya undangannya. Ya. Saya mengikuti SGK Channel Pak ya. Ya. Luar biasa untuk kepentingan pembangunan Bali. Inflasi adalah kecenderungan harga-harga umum naik. Ya. Naik Jadi nilai uang turun. Ya. Pendapatan real turun. Ya. Itu secara mudahnya lah. Ya. Itu mengenai inflasi ya. Ya. Yang kita tentunya bisa bandingkan month to month, bisa kita bandingkan year on year gitu Ya. ya. Bisa year to date, artinya dari Januari bisa sampai Februari, Februari atau year on year Pak. Ya. Ada juga bisa mingguan juga kita bisa lihat kecenderungan harga-harga umum yang naik di terutama harga-harga bahan pokok, Ya. kemudian juga harga-harga seperti bensin Ya. dan sebagainya gitu Pak. Jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari betul. dan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Betul, pastinya gitu ya. Apa kira-kira yang menyebabkan terjadinya inflasi itu, terutama inflasi yang naik? Naik ya. Minimal ada dua Pak ya. Pertama adalah ketersediaan stok. Ya. Stok dari tadi bahan pokok sebut ya. Jadi kalau stok terbatas, permintaan tetap atau naik, pasti akan naik. Naik, ya. Itu. Ya. Jadi itu pertama, stoknya ada apa enggak? Ya. Ya apapun beras, cabai dan sebagainya ya. Dan juga masalah harga tadi. Ya. Harganya terjangkau apa enggak? Ya. Tadi supply and demand selalu menjadi dasar ini Pak. Ya. Kalau banyak permintaan, stoknya kurang pasti harga naik. Ya. Kalau stoknya banyak, permintaan kurang, harga turun. Ya. Gitu. Kita inginnya agar harga itu stabil, agar tadi pendapatan real masyarakat yang tadi saya sampaikan itu juga tidak turun, dan masyarakat yang berpendapatan tetap, seperti pegawai negeri sebagainya juga bisa membeli hal yang sama. Kalau bayangin kalau pendapatan pegawai negeri yang tetap itu harganya menjadi naik, maka konsumsi dia juga akan turun kan? Itu yang kita jaga ya. Yang jelas memang katakanlah seorang warga masyarakat punya pendapatan Rp100.000 misalnya, kalau sebelumnya dapat beli beras 10 kg, tapi karena harga naik bisa berkurang kan. Nah, oleh karena demikian ini sudah tentu akan menjadi beban bagi masyarakat. Nah, tadi disebutkan satu karena stok, kedua karena apa itu? Ya karena produksinya berkurang, pertanian dan sebagainya itu kurang itu. Itu. Jadi saya pernah juga mengamati, melihat atau mendengar bahwa keterbatasan stok ini banyak faktornya yang bisa dikendalikan oleh pemerintah atau yang tidak bisa. Termasuk misalnya saja adanya kaum spekulan, atau faktor distribusi bencana alam, atau kemudian jembatan putus, atau tidak bisa nyebrang dan sebagainya. Nah, ini diantisipasi tidak oleh pemerintah terhadap hal-hal seperti ini? Ada istilah, mungkin saya pakai 3K atau 4K Pak ya. Yang pertama, inflasi itu karena tadi stoknya yang harus kita jaga. Kalau dikurang lebih akan berbahaya. Kedua, keterjangkauan harga. Ketiga, kelancaran distribusi. Dan keempat, sebenarnya pemerintah atau kita semua menyampaikan ke masyarakat, tidak usah beli terlalu banyak, nggak usah menimbun karena stok dan harga aman.
Ya. Jadi itu ada komunikasi kepada masyarakat. Informasi yang transparan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat nggak terkena rumor. Itu beras susah hari ini. Nah, masyarakat bilang ada, stoknya ada di Bali dan mencukupi dengan harga yang cukup. Anda nggak usah repot-repot, nggak usah menimbun dan nggak usah panik. Nah, itu yang pertama tadi, Pak. Ya, berarti tugas kita pemerintah tugas pemerintah di sini adalah maksimal berusaha agar bagaimana ketersediaan stok ini bisa terjaga. Betul. Tetapi ada juga faktor pendorong inflasi yang disebabkan oleh di luar kekuatan pemerintah daerah. Misalnya saja kebijakan kenaikan harga BBM. Betul. Nah, ini kan merembet ini. Betul. Harga BBM naik, kemudian juga ongkos transport naik. Ya sudah tentu harga rata-rata dari harga produk tersebut akan naik. Betul. Nah, kalau yang ini memang tidak bisa diatasi. Betul. Tetapi kewajiban kita adalah bagaimana agar jangan karena kita lalai, karena lengah, misalnya sampai tidak terjaga stok dan sebagainya, harga menjadi naik. Nah, kalau misalnya terjadi akibat dari ulah seseorang atau pengusaha, dia melakukan penimbunan misalnya. Apa konsekuensinya ini, Pak? Iya. Sebelum ke sana, Pak, inflasi bisa kita bagi 3 yang mengeri. Namanya core inflasi, terkait dengan demand, itu biasanya di berbagai negara dikontrol oleh central bank supply and demand, uang dan sebagainya. Kedua adalah administer prices, yang tadi Pak Sugeng mengatakan tadi kenaikan minyak dan sebagainya yang diatur pemerintah. Yang ketiga volatile food. Volatile food itu yang volatil, bahan-bahan pokok yang harganya naik turun itu. Nah, ini 3 hal ini yang biasanya yang kita bisa lakukan di daerah itu volatile food, yang kita bisa jagain bersama-sama. Menurut penelitian ada sekitar 40% bobotnya dari ketiga ini, Pak. Jadi kalau bisa mengendalikan ini, ya Astungkara bisa juga mengerem ini lah, Pak. Itu. Dan inilah tugas pemerintah daerah bersama-sama dengan tim pengendali inflasi daerah untuk ini. Yang kedua, Bapak, dari mulai produksi sampai ke konsumen itu ada namanya middleman. Middleman, saya menggunakan kata positif netral Ada bilang tengkulak, ada pengepul. Nah, saya bilang middleman aja. Middleman biasanya banyak ini, Pak. Yang membuat harganya tiap tambah middleman pasti harganya naik, Pak. Yang di konsumen yang jadi naik Dari petani 20.000, kalau middleman 1, 2, 3, 4, 5 bisa jadi mungkin 45.000 middleman. Bagaimana menimbun? Yang menimbun kita juga ada namanya Satgas inflasi, Pak. Yang ada juga aparat-aparat hukum yang mengontrol, mencek siapa yang menimbun ini, Pak. Itu ada. Sekarang sudah cukup beberapa waktu lalu pemerintah membentuk Satgas inflasi yang ada aparat yang mengecek siapa dan ada disangsinya dan bahkan kalau ada yang melakukan penimbunan yang berakibat kepada naiknya inflasi, jadi wajib ini ditindak Betul, ada Pak. Kita harapkan ditindak. Tidak berani main-main lagi. Betul. Melakukan langkah itu. Betul. Nah, beberapa hari yang lalu saya mengikuti pernyataan Mendagri bagi pejabat pemerintah daerah, kabupaten provinsi yang tidak bisa mengendalikan inflasi akan dikenakan sanksi. Kenapa kok seperti itu begitu begitu khawatirnya pemerintah terhadap inflasi ini? Yang pertama, Pak, tadi Pak, masalah pangan kan masalah perut kita semua dan kebanyakan masyarakat yang kurang ke bawah banyak gitu. Kalau ini kita nggak jaga dengan baik kasihan mereka tuh sebenarnya, Pak, tidak bisa beli dan sebagainya diuntungkan Pak Astungkara di Bali, Indonesia ini inflasi yang terakhir kan tidak terlalu tinggi di Indonesia. Di luar negeri sudah 7,5, 8, bahkan ada yang 20. Bahkan ada di Amerika Latin 92%. Nah, itu kan itu uang sudah nggak berarti, Pak. Kemarin beli 100.000 bisa 200.000. Itu nggak tahu tuh gimana caranya, kan kasihan masyarakat Ini bisa berdampak sosial, pastinya, berdampak politik. Betul itu juga. Jadi mungkin itu salah satunya. Bapak yang bicara, saya ekonomi aja. Jadi begini. Kita tahu bahwa Bali kita kan antara supply and demand ini kadang-kadang tidak seimbang
Jadi lebih banyak permintaan karena produksi di Bali ini dikonsumsi baik oleh masyarakat lokal maupun para wisatawan yang datang ke sini. Betul. Jadi menurut pandangan Pak Trisno, apa yang harus dilakukan masyarakat kita agar ikut membantu pemerintah menjaga stabilitas inflasi ini? Ya. Setelah kita belajar, Pak, saya mungkin mengusulkan ada at least dua hal. Ini Pak, saya selalu mengulang-ulang nih Pak, di Bali ini ada 9 kabupaten kota. Ya. Kalau kita amatin pilar pembangunan daripada di Bali 9 kota ini berbeda-beda Pak. 3 kabupaten kota, Gianyar, Badung, dan Pasar, itu pilar pembangunannya di akomodasi dan makan dan minum. Pariwisata. Pariwisata, itu lebih dari 20%, 23 ya. Lebih banyak konsumer. Lebih banyak konsumen dan itulah memang main dorongan pembangunan mereka. Sedangkan yang 6, Pak. Kalau kita lihat PDRB dari data BPS, semuanya itu PDRB pertanian peternakan nomor 1, Pak. Sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa di Bali sudah memberikan sinyal. Pasarnya di 3 kabupaten kota ini, 6 ini yang produksi. Produsen. Kalau 6 produsen dengan baik, rasanya Bali cukup, Pak. Tapi kira-kira memang belum maksimal ya. Hari ini belum maksimal. Dari data yang kami punyai, memang Pak sebelum COVID, Bali itu kecil inflasinya. Karena rantai pasok dagang itu sudah stabil, sudah tahu, Pak. Begitu COVID, mereka berhenti semua. Begitu naiklah permintaannya, ini rantai pasoknya belum sembuh. Yang orang-orang dagang dulu mungkin tutup dan sebagainya belum kembali. Jadi yang impor dari Jawa distribusi agak terhambat. Karena Bali dari data yang ada memang kurang memadai untuk memasok 4,3 juta penduduk Bali plus sebelum COVID sekitar 16 juta, 6,3 wisatawan asing, dan 10 juta itu wisnus. Jadi sekitar 20 juta, Pak, yang memerlukan nasi. Berarti kalau digenjot sektor pertanian, yang menjadi kebutuhan masyarakat, katakanlah 3 kabupaten ini. 9 kabupaten. 3 kabupaten konsumen, 6 kabupaten produsen. Betul. Kalau 6 kabupaten produsen ini menggenjot sektor pertanian, misalnya saja cabai, sayur-sayuran dan lain sebagainya, ini justru akan potensi meningkatkan kesejahteraan yang tinggi ya. Pasti, Pak. Sekarang justru terjadi ini belum maksimal. Belum maksimal. Salah satu indikasi adalah harga cabai yang sangat tinggi. Berarti kan memang stoknya terbatas. Iya, betul Pak. Jadi betul saudara-saudara kita Semeton Sugawa Kori Channel bahwa kita mengeluh tentang ketidaktersediaan pasar itu sebenarnya tidak pada tempatnya. Tidak, Pak. Justru kita seberapapun kita tingkatkan produksi pertanian kita, perkebunan kita, pasarnya masih cukup tersedia. Apalagi sekarang ini COVID sudah tidak ada, kemudian kita wisatawan sudah mulai banyak. Nah, sekarang kita akan masuk pada hal yang kedua. Dan sebelum itu kami berharap Semeton Sugawa Kori Channel untuk subscribe, like, share konten ini. Pak Trisno, inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini selalu disandingkan, selalu disandingkan dan menjadi acuan program prioritas. Nah, kita tahu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara teori itu adalah investasi, kemudian juga saving, kemudian juga government expenditure, export, import. Yang kita bicarakan cukup satu saja, investasi. Pak. Nah, sejauh mana dorongan antara inflasi dan investasi ini untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi menurut pandangan Bapak Trisno? Investasi memang kita perlukan, Pak, di Bali ya. Tentunya investasi yang terkait tadi, Pak, saya selalu bicara mengenai potensi Bali ya. Investasi di bidang hilirisasi pertanian. Investasi di bidang produktivitas pertanian. Jadi 2 itu, peternakan, pertanian, saya fokus itu aja. Supaya mencukupi tadi, Pak, yang 3 kota yang sebagai pasar, Pak. Kalau saya lihat sih investasi di Horeca
hotel, restoran, kafe, biarlah sudah cukup ya. Sudah cukup, apalagi ya. hotel ya. Apalagi hotel ya. Apa yang ada di Bali sudah cukup memadai. Tinggal perbaikan sana sini. Saya kira ya. Tadi investasi di bidang bagaimana mengolah cabai kering basah menjadi kering gitu kan. Bagaimana mengolah bawang merah bisa tahan lama. Ya. Nah, itu gitu tuh. Bagaimana beras bisa lebih baik hasilnya. Bagaimana ketika produksi banyak, seperti misalnya cabai, tomat, jeruk, atau ikan ya, ini bisa disimpan dalam satu bentuk penyimpanan yang bisa mereka bertahan lama. Betul itu Pak. Atau mengolah value added lah Pak. Value added ya. Value added lebih tinggi itu. Jadi investasi di bidang inilah yang harus. Jadi investasi yang merupakan pendukung industri pengolahan pertanian. Ya, industri pengolahan. Jadi selama ini memang investasi ini sering terhambat oleh keterbatasan ruang, terutama oleh aturan ya, aturan yang menghambat. Ya. Salah satunya adalah tentang tata ruang. Syukur hari ini rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali sudah disahkan, yang kemudian diharapkan nanti di tingkat kabupaten, dan yang terpenting adalah di tingkat rencana detail tata ruang. Nah, kita berharap semua kabupaten kota ini menindaklanjuti segera dan ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan yang memudahkan investasi. Sering karena masalah izin bangunan, bangunan, HO dan sebagainya, berbulan-bulan ini investasi tidak bisa dijalankan. Kira-kira gimana solusinya ini? Saya pernah punya pikiran begini, mungkin masih relevan ya Pak. Di Bali kan dengan 5.000 km persegi kira-kira ya. 5.600 ya, tepatnya ya. Itu 8 kali Singapura Pak. Jadi kalau dibilang kecil juga Pak. Bali buat saya sih cukup besar karena 8 kali Singapura. Bagus juga Pak kalau kita punya namanya Bali Investment Center Pak. Di level provinsi. Jadi kalau ada investor luar datanglah ke sini Pak. Kita bisa lihat kalau mau investasi di bidang pertanian, hilirisasi di mana? Oh, di Jemberana. Oh, mau di sana wilayah sudah diatur. Rencana detail tata ruangnya sudah tersedia. Betul. Dan potensinya di sana ada. Karena penghasil pertanian. Jangan sampai. Dan proses perizinannya tidak sulit. Misalnya mau nanam kopi atau jeruk dan sebagainya di Bangli. Apalagi padi di Karangasem. Jadi diarahkan investornya Pak. Supaya jangan sampai Denpasar ada investor pertanian langsung Denpasar. Nah itu jadi level provinsi punya Bali Investment Center, kemudian kabupaten juga nyambung Pak. Nah itu akan terarah Pak. Jadi tidak ngumpul di selatan katakanlah, tapi juga bisa di Jemberana, di Buleleng maupun di Karangasem. Itu saya rasa lebih baik, dan kami punya dan pasti pemerintah provinsi punya potensi-potensi apa yang ada di masing-masing wilayah Pak. Ada kan Pak? Masing wilayah kan punya kita ada lah. Dari Bapak juga ada, kita juga tahu 5 tanaman hortikultural yang top di Karangasem, kita ngerti. Sehingga nanamnya ke sana aja gitu Pak. Itu juga menjadi penting Pak. Industri terbarukan juga bagus menurut saya Pak ya. Karena Bali kan terkenal dengan inisiatifnya green economy, energi terbarukan, sustainable tourism dan sebagainya. Bali yang terdepan di antara yang lainnya. Berarti peluang kita untuk investasi di sektor pertanian. Industri pengolahan pertanian ini sangat menjanjikan. Kita oke lah teman-teman yang tertarik di bidang investasi di bidang hotel, restoran, tetapi sebenarnya ada peluang yang lebih menarik di sektor industri pengolahan. Nah, kemudian ada satu hal yang memang harus kita cermati bersama. Untuk meningkatkan produksi di tingkat pertanian ini memang diperlukan dukungan pupuk ya. Pupuk. Kemudian ternyata justru kontroversinya adalah kita memang sudah menetapkan Bali sebagai pulau organik, tetapi kemudian dengan melarang atau mengurangi pupuk kimia, nah pupuk organiknya ini yang terbatas. Nah ini yang harus kita juga dorong, sehingga produksi bisa lebih bagus.
Nah, oleh karena demikian, balik kesempatan ini terima kasih Pak Trisno. Jadi kita di Bali sebenarnya inflasi tidak perlu dikhawatirkan asalkan pemerintah ikut menjaga stabilitas, masyarakat juga berperanan. Ya, tadi. Seperti contohnya tadi kita diskusikan, jadi sepanjang yang bisa diproduksi sendiri, halaman-halaman, misalnya tanam cabai, pekarangan dan sebagainya, ini kan membantu diri sendiri dan membantu pemerintah mengatasi inflasi. Betul. Kira-kira bagaimana pandangan Ya, Pak Trisno? kita mungkin dorong juga gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Ya. Dengan menanyam gerakan tanam cabai, gertam gitu ya. Atau bisa juga gerakan tanam yang lainnya, Pak. Ya, bawang. Bawang gitu. Di pekarangan-pekarangan. Saya kira saya melihat di Bali cukup banyak yang pekarangan-pekarangan bisa tanam, minimal untuk kepentingan diri sendiri, Pak. Sehingga tidak menekan ke pasar dan sebagainya. Saya sependapat Pak, ada gerakan tanam apa Bapak, silakan. Saya sih berpikiran 10 komoditi ya. Mungkin 5 komoditi lah. Cabai, bawang merah, apalagi bawang putih silakan nanam, kemudian juga sayur-sayuran, buah-buahan, tanam di pekarangan yang ada, dan untuk diri sendiri, kalaupun lebih bisa juga dijual keluar, Pak. Jadi itu gerakan tanam cabai di pekarangan, dan pekarangan yang masih belum terpakai saya kira menjadi penting tuh, Pak. Terima kasih Pak Trisno. Jadi untuk teman-teman sahabat Sugao Kori Channel, jadi kita sekali lagi tidak perlu khawatir dengan momok inflasi, tapi mari kita jadikan creeping inflasi ya. Inflasi yang bergerak rendah itu didorong oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, maka sudah tentu kesejahteraan masyarakat akan lebih terjamin. Masyarakat yang sejahtera itu sudah tentu menjadi jaminan atas pelestarian adat, budaya, dan agama. Karena tidak ada pelestarian adat, budaya, dan agama kalau masyarakatnya tidak sejahtera. Oleh karena demikian, maka kebijakan pemerintah untuk menstabilkan inflasi, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi di daerah ini, mari kita jaga bersama-sama. Pak Trisno adalah tokoh yang kita jadikan panutan bersama untuk bersama-sama memberikan bimbingan kepada masyarakat Bali. Jadi beliau ini adalah pimpinan atau pejabat tinggi di Bali ini, tingkat kepala cabang BI yang sangat familiar, termasuk terbukti beliau berkenan hadir di studio kecil dan mini kita ini. Oke, selamat sore. Semoga kita ketemu di lain kesempatan. Dan terima kasih Pak Trisno. Sama Pak. Terima kasih. Oh, bisa. Ya.